Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 4 dan teman-teman yang kami banggakan, izinkanlah kami dari kelompok kelima dalam kesempatan kali ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai antitrombotik trombolitik. Sebelumnya perkenalkan, anggota kami terdiri dari 7 orang, yakni pertama Berniati, kemudian saya sendiri Muhammad Rizky Alayubi, kemudian Vanessa Marali Hasana, Salma Maulida Anwar, Kartika Putri Sakyasari, Elfrida Damayanti, dan Fariza Fatimah Azhar. Baik, memasuki pembahasan pertama, yang di bagian 1, mengenai aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis. Aterosklerosis merupakan kondisi kronis di mana dinding arteri menebal dan mengeras akibat terjadi penumpukan lemak, kolesterol, kalsium, dan zat lainnya. Yang penumpukan tersebut menyebabkan adanya pembentukan plak di sepanjang dinding pembuluh darah. Plak ini menyebabkan arteri mengeras dan menyempit sehingga menghambat aliran darah yang kaya akan oksigen untuk menuju organ dan jaringan tubuh lainnya. Akumulasi ataupun aterosklerosis berkembang secara bertahap dan seringkali terjadi tanpa adanya gejala, sehingga baru diketahui ketika terjadi penyumbatan parah ataupun adanya pecah plak yang memicu pembentukan gumpalan darah ataupun trombosis. Kemudian, beberapa tahapan terjadinya aterosklerosis dimulai dari pembentukan dan stabilisasi plak aterosklerotik, kemudian terjadinya kerusakan endotelium dan aktivasi platelet, kemudian terjadi cascade koagulasi dan pembentukan fibrin, terakhir adanya pembentukan trombus. Selanjutnya yaitu trombosis akibat aterosklerosis. Ini dimulai dengan penumpukan kolesterol, lemak, dan zat lainnya dalam dinding arteri yang disebabkan oleh plak aterosklerotik. Seiring berjalannya waktu, plak ini bisa mengalami destabilisasi dan kemudian akan pecah. Destabilisasi ini disebabkan oleh akumulasi sel-sel yang inflamasi dan mengeluarkan enzim proteolitik dan melemahkan fibrous cap atau lapisan sel pelindung. Dari plak tersebut, kerusakan endotelium dan aktivitas platelet. Saat fibrous cap pecah, isi plak yang bersifat trombogenik seperti kolesterol dan debris sel akan terpapar pada darah. Paparan ini menyebabkan kerusakan endotelium dan mengaktifkan platelet sehingga memicu proses koagulasi. Aktivasi ini menghasilkan trombus yang dapat mempersempit atau menutup total aliran darah pada pembuluh tersebut. Kerusakan endotelium yang berlanjut memicu kaskade koagulasi, yang mana fibrinogen diubah menjadi fibrin untuk memperkuat agregasi platelet. Trombus yang terbentuk di atas plak yang pecah dapat berkembang hingga menutup pembuluh darah sepenuhnya dan menyebabkan trombosis. Penyumbatan aliran darah dalam pembuluh darah koroner atau cerebral dapat beresiko tinggi menyebabkan kondisi serius seperti penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah tahapan pada proses trombosis. Trombosis merupakan pembentukan bekuan darah atau trombus di dalam pembuluh darah yang menyebabkan terganggunya sirkulasi darah. Trombosis terjadi ketika ada ketidakseimbangan antikoagulasi, endogen, dan hemostasis. Faktor-faktor risiko yang menyebabkan trombosis itu ada 3. Yang pertama, stasis darah atau aliran darah yang melambat atau tidak bergerak. Yang kedua, cedera pada dinding pembuluh darah. Yang ketiga, hiperkoagulabilitas atau peningkatan aktivitas faktor-faktor pembekuan darah. Yang pertama, vaskularisasi, di mana terjadi vasokonstriksi ketika pembuluh darah terluka, terjadi penyempitan pembuluh untuk mengurangi aliran darah ke area yang terluka. Yang kedua, terjadi pelepasan faktor vaskuler, di mana sel-sel endotel akan melepaskan faktor-faktor seperti endotelin yang merangsang vasokonstriksi dan mendukung proses pembekuan. Yang kedua, itu agregasi trombosit, di mana terjadinya adesi trombosit. Trombosit menempel pada kolagen yang terpapar akibat kerusakan endotel. Ini dipromosikan oleh faktor von Willebrand yang berfungsi sebagai jembatan antara trombosit dan kolagen. Kemudian terjadi aktivasi trombosit, di mana setelah menempel, trombosit diaktifkan
dan mengeluarkan zat-zat seperti ADP, tromboksan, A2, dan faktor pertumbuhan yang memperkuat reaksi ini. Kemudian selanjutnya terjadi agregasi trombosit, di mana trombosit yang teraktivasi akan saling menempel dan membentuk platelet plak, yang merupakan bekuan darah awal. Tahap yang ketiga yaitu koagulasi. Terdapat aktivasi jalur koagulasi dan pembentukan fibrin. Pada aktivasi jalur koagulasi, terdapat dua jalur utama, yaitu jalur intrinsik dan ekstrinsik, yang akan membantu pada jalur umum. Proses ini melibatkan sejumlah faktor koagulasi. Selanjutnya, pada pembentukan fibrin, yaitu aktivasi faktor koagulasi akan menghasilkan trombin yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin, membentuk jaring fibrin yang memperkuat platelet plak dan mengubahnya menjadi trombus yang selanjutnya stabil. Tahap 4 yaitu stabilisasi dan resorpsi. Pada tahap ini terdapat stabilisasi trombus dan resolusi. Pada stabilisasi trombus, jaringan fibrin membentuk struktur yang lebih kuat dan stabil, mengikat trombosit serta sel-sel darah lainnya. Kemudian resolusi, setelah penyembuhan, trombus akan diresorpsi melalui proses fibrinolisis, di mana plasmin mengurai fibrin dan menghilangkan bekuan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi trombosis, di mana ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor endotel. Disfungsi endotel seperti pada osteoklorosis dapat memicu trombosis. Kemudian faktor kedua itu ada faktor hemodinamik, di mana aliran darah yang lambat atau turbulen misalnya dapat meningkatkan resiko pembekuan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada faktor koagulasi, di mana kadar faktor koagulasi yang tinggi atau ketidakseimbangan dapat berkontribusi pada trombosis. Yang selanjutnya yaitu bagian ketiga, proses pencegahan terjadinya trombosis. Nah, di sini ada antiplatelet dan antikoagulan yang dapat berperan dalam menghambat trombosis, di mana yang pertama itu mengenai antiplatelet. Nah, obat antiplatelet ini bekerja dengan menghambat agregasi platelet atau keping darah yang dapat menyebabkan pembentukan trombus. Dengan mengurangi kemampuan platelet dalam menempel ataupun membentuk gumpalan, antiplatelet itu membantu mencegah pembentukan bekuan darah di arteri yang bisa menyebabkan serangan jantung ataupun stroke. Nah, contoh dari obat ini itu ada asam asetil salisilat atau aspirin dan juga clopidogrel. Kemudian yang selanjutnya itu ada antikoagulan. Nah, di sisi lain antikoagulan ini berfungsi dengan menghambat proses koagulasi darah. Obat seperti warfarin, heparin itu bekerja dengan menginterversi faktor-faktor koagulasi dalam darah yang mengurangi kemampuan darah untuk membeku. Hal ini berguna untuk mencegah trombosis di vena, seperti pada trombosis vena dalam DVT atau emboli paru. Pada bagian selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme trombolitik dapat mengatasi problem dari trombosis. Mekanismenya, trombolitik bekerja dengan cara melarutkan trombus yang menyumbat pembuluh darah untuk mengembalikan aliran darah dan mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Agen trombolitik seperti TPA, streptokinase, dan urokinase mengaktifasi plasminogen menjadi plasmin, enzim yang memecah fibrin, komponen utama dari trombus. Lalu beberapa agen trombolitik juga dapat langsung mendegradasi fibrin tanpa melalui aktivasi plasminogen. Untuk terapi trombolitik digunakan pada kondisi medis darurat seperti stroke iskemik, infak miokard akut, dan emboli paru. Misalnya pada stroke iskemik, TPA diberikan dalam jangka waktu 3-4,5 jam setelah gejala muncul untuk melarutkan trombus di pembuluh darah otak. Selanjutnya adalah resiko. Agen trombolitik memiliki resiko terutama terkait dengan perdarahan, termasuk resiko perdarahan otak. Spesifisitas fibrin yang rendah dapat menyebabkan aktivasi plasmin secara sistemik, sehingga meningkatkan potensi perdarahan di seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah pemantauan. Terapi trombolitik memerlukan pemantauan ketat untuk mengurangi resiko efek samping. Beberapa aspek penting yang harus dipantau selama terapi trombolitik diantaranya yaitu tanda dan gejala perdarahan, parameter koagulasi, tanda-tanda neurologis, tekanan darah, kadar hemoglobin dan hematokrit, dan juga EKG atau elektrokardiogram.
Selain agen sintetis, penelitian terkini menunjukkan bahwa bahan alami seperti Centella asiatica yang difermentasi dengan mikroorganisme seperti Acetobacter aceti dapat meningkatkan aktivitas trombolitik dan menjadi alternatif terapi yang lebih aman dan juga efektif. Berikut merupakan beberapa jurnal dan artikel yang kami gunakan sebagai referensi untuk bahan diskusi kami. Sekian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan kami apabila ada koreksi dari Bapak Said Udin selaku dosen pengampu ataupun teman-teman lainnya. Begitupun kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.